Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita coba mendengarkan berita yang sangat luar biasa. Berita yang semakin hari semakin panas. Simak video ini kawan-kawanku, biar jangan gagal paham ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like channel ini biar saya bertambah semangat untuk mengupdate berita-berita selengkapnya. Kita masih menunggu, tapi karena materinya cukup banyak dan supaya nggak terlalu lama menunggu, kita mulai dulu karena nanti akan saya atur flow-nya supaya semua juga akan sampai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, pertama-tama terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan, baik dari media maupun dari YouTuber. Siang hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, alias H+7. Sudah seminggu dari pengumuman yang katanya P21 dari Polda Metro Jaya, ya, kita melakukan press conference. Ya gitu. Press conference-nya tidak soal P21 secara khusus. Tetapi kita nanti akan melakukan banyak hal, ya, akan mengumumkan hal-hal yang terupdate dan karena banyak materi, sebelum sampai ke materi inti soal sekali tepuk dua lalat tertangkap, itu intinya ya. Jadi peribahasa yang saya pakai adalah sekali tepuk dua lalat tertangkap. Jadi semalam itu ada dua lalat yang sudah bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum nanti Mas Gafur Sangaji juga akan menyampaikan sudah masuk inti, kemarin ada pemeriksaan yang sangat bagus ya, yang sangat komprehensif untuk salah seorang pelapor dari buku Gibran Endgame yang ditulis oleh Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng, ya, di mana buku itu menggunakan ISBN International Standard Book Number palsu, yang mana ISBN palsu itu dibuktikan dengan dua ISBN yang berbeda, antara buku pertama yang belakangnya 2 digit angkanya adalah 40 dan yang terakhir 2 digit angkanya adalah 33. Untuk detailnya supaya tidak berlama-lama, teman-teman kan juga nggak suka lama-lama, saya akan minta Mas Gafur, Pak Suban dulu ya, Pak Suban Palal dulu untuk menyampaikan. Kemudian setelah itu sembari juga menunggu intinya, saya juga akan minta penjelasan dari sahabat kita Mas Michael Sinaga yang sudah mendapatkan berkas dari partai besar, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, atau PDI Perjuangan, apa yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu kita bicarakan menu utama yang saya pegang hari ini ya. Nah, ini menu utamanya ini ya. Ini lalat yang sudah ditangkap, maksudnya bukan ditangkap tapi sudah kita masukkan ke LP. Baik, Pak Suban, maaf, kita mulai dulu. Silakan Pak Suban. Ya. Baik, terima kasih. Boleh dipegang Pak Suban? Oh ya. Sahabatku semua. Ya. Rekan semua. Terima kasih Mas. Saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana berupa apa? Pemalsuan ISBN. Nah, pemalsuan ini kemarin ditindaklanjuti pemeriksaan BAP. Penyidik bilang sampai saat ini belum bisa memastikan siapa pelakunya, karena akan dipanggil semua yang terlibat dalam buku Gibran Endgame ini. Bisa jadi penulisnya, bisa jadi editornya, bisa jadi pihak lain yang mensuplai ISBN palsu itu. Nah, langkah berikutnya, penyidik minta bukti. Saya udah berikan bukti, 5 buah bukti dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai pemalsuan ISBN ini. Pasal yang dikenakan oleh penyidik, pasal 391. Ancaman hukumannya kalau nggak salah 7 tahun. Itu ya. Mantap. Jadi saya juga udah minta kepada penyidik untuk segera dilakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi. Karena buktinya cukup kuat. Makanya kemarin saya cuma diperiksa
1 jam. Karena apa? Penyidik cukup membandingkan bahwa buku cetakan pertama itu pakai ISBN orang lain. Buku cetakan kedua pakai yang resmi, yang punya Rismon. Artinya yang buku cetakan pertama tidak ada kesengajaan untuk menempatkan ISBN orang lain. Ada unsur sengaja di situ. Kenapa sengaja? Karena memang itu ISBN itu adalah identitas pengarang. Jadi ibarat kita punya KTP tapi dipakai orang lain. Nah, itu pidana itu. Begitu. Lalu berikutnya saya juga mencoba mengambil alih ijazah Jokowi. Saya mengambil alih dengan cara membuat laporan pidana kearsipan. Karena apa? Saya melaporkan pidana kearsipan karena ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014 dan tahun 2019. Waktunya sudah harus diarsipkan oleh negara, oleh ANRI. Tetapi ANRI membuat klarifikasi ke saya bahwa ijazah itu belum diakuisisi oleh ANRI karena KPU belum menyerahkan. Maka saya buka LP di Reskrimsus tapi ditolak. Atau belum ada tanggapan sampai saat ini. Itu. Begitu Pak Roy. Siap. Oke. Selanjutnya boleh dilanjut ya. Ya. Terima kasih. Baik. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekalian, banyak materi hari ini. Jadi, itu. Alhamdulillah Bang Refli Harun sudah datang. Ya, sembari nanti sebelum masuk inti, kita dengarkan dulu apa yang sudah didapat oleh Michael Sinaga. Silakan. Oke. Ya. Saya singkat saja, Pak. Ya. Ini berangkat sebenarnya dari kecurigaan saya sebagai seorang mantan caleg dari partai yang tidak usah disebutkan namanya, bahwa saya waktu nyalek itu hanya memberikan 1 lembar ijazah ke partai, dan entah itu difotokopi, entah diapakan oleh mereka, itu terserah dari mekanisme yang ada di dalam partai dan KPU. Tetapi, waktu saya mendapatkan salinan ijazah yang ada di berkas PDI Perjuangan, saya dan Pak Roy menemukan perbedaan dengan salinan yang ada di KPU. Ya, ini yang dari PDI Perjuangan. Nah, silakan dilihat yang ada di PDI Perjuangan dan yang di KPU. Nah, nanti Pak Roy nunjukkan yang di KPU. Perbedaannya ada di dalam cap legalisir ini. Posisinya yang di sini nempel, yang di KPU agak ke bawah sedikit. Nah, kalau dianalisa telematika seperti Pak Roy mungkin bisa kelihatan. Jadi, dengan kecurigaan itu, kenapa sih harus ada 2 macam ijazah Jokowi yang digunakan di tahun 2014? Ya, yang kedua, PDI Perjuangan secara resmi menjawab kepada saya bahwa yang 2019 tidak dalam penguasaan mereka. Tetapi harus dong dalam penguasaan seseorang. Lalu saya berikan keberatan dan saya mencurigai bahwa itu ada di tim kampanye nasional. TKN Jokowi Maruf Amin 2019. Maka saya berencana hari ini atau besok menyurati 1, Bapak Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin 2019 dan seluruh partai pengusung. Di sini sudah ada suratnya semua. Salah satunya adalah Nasdem, PKB, P3, Hanura, PKPI, apalagi Golkar. Nah, malah ketinggalan yang paling besar Golkar ya. Nah, Demokrat tidak, seingat saya tidak. Nah, jadi 7 partai pengusung Joko Widodo Maruf Amin bersama ketuanya Pak Erick Thohir, dan mungkin saya juga surati Pak Maruf Amin sebagai calon wakil presiden, karena beliau juga pasti mengetahui siapa yang memegang berkas tersebut. Ini ada apa nih? Ya. Jadi siapa yang memegang berkas tersebut, Pak Maruf Amin menyerahkan ke seseorang di dalam tim kampanye nasional, Pak Joko Widodo juga menyerahkan ke orang yang sama. Jadi pasti mereka semua tahu siapakah yang memegang berkas tersebut kemungkinan. Dan apakah hal ini akan terjadi. Dan yang terakhir saya juga telah meminta yang 2012 kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta. Resmi ini ya. Nah, ini resmi tanda terimanya. Semoga dalam 10 hari kerja ini akan dijawab.
yang DPP PDI Perjuangan sudah menjawab kemarin, dan ini yang untuk gubernur 2012. Ya semoga masyarakat segera tercerahkan dengan dibukanya dokumen-dokumen ini dari para partai pengusung dan tim kampanye.